Halo, ketemu lagi di channel Swing Journey. Nah, buat kalian yang biasanya nonton video kita-kita sebelumnya nih, yang ngebandingin mengenai mesin jahit, mulai dari spesifikasi, harga, dan feature, kali ini videonya agak spesial nih, karena saya mau ceritain mengenai mesin jahit pertama kali yang saya punya. Teman-teman juga boleh share, boleh cerita nih di komen, kira-kira mesin jahit pertama teman-teman itu apa sih, dan belinya kapan, dan waktu itu belinya di harga berapa. Nah, kali ini saya mau cerita. Jadi mesin jahit ini kebetulan saya nggak beli di Indonesia karena waktu itu ada di luar. Dan sampai saat ini sih saya cari di Indonesia belum dijual ya tipe mesin jahit yang saya pakai. Oke, kalau gitu kita reveal aja nih, kita buka kira-kira mesin jahitnya kayak apa sih. Buat kalian yang penasaran, ini dia mesin jahitnya. Nah, jadi mesin jahit ini tuh merek Brother, tipenya JA1450NT. Nah, mungkin kalau secara sekilas, kalau teman-teman lihat ini mirip banget sama mesin jahit Brother yang beredar saat ini, itu JV1400. Itu mirip banget. Jadi perbedaannya kalau secara visual sih paling cuman di warna stiker ini aja ya. Kalau di JV1400 kan warna biru. Nah, kalau untuk tipe JA ini kalau untuk JV itu kan warnanya pink ya. Tapi kalau untuk JA ini warna biru gitu. Nah, sebenarnya di balik perbedaan warna sebenarnya ada beberapa fitur yang berbeda, sedikit lebih tinggi dibanding tipe JV1400. Oke, pantengin terus. Kita akan bahas detail mengenai kenapa saya pilih mesin jahit ini, dan waktu itu harganya berapa sih, buat perbandingan aja buat teman-teman. Oke, terus saksiin ya video kita. Oke, kita bahas latar belakangnya nih. Kenapa saya pilih tipe JA ini? Kenapa nggak pilih tipe JV, atau kenapa saya nggak ambil yang lebih tinggi, yaitu tipe JKB17 kalau nggak salah saat itu tipenya. Oke, yang pertama kita bahas dari harganya dulu nih. Waktu itu mesin jahit ini dijual kurang lebih harganya 168 Singapura dolar lah ya. Kalau dengan kurs yang kurang lebih kurs sekarang ya, itu sekitar 10.500-an. Mesin ini di kisaran 1,7 juta. Nah, saat itu tipe JV itu, tipe JV 1400 harganya di 148 dolar, artinya sekitar $20 lebih murah daripada tipe ini. Dan tipe JKB 17 itu harganya di 188 dolar. Nah, akhirnya kenapa saya ambil tipe tengah? Karena waktu itu kalau tipe JV dengan tipe JA ini sebenarnya pembedanya tuh hanya beberapa hal aja, tapi itu cukup krusial buat saya. Kalau dari sisi pola jahitan, terus fitur bobin, lalu fitur yang lain-lainnya kurang lebih hampir sama. Nah, yang beda itu adalah buat saya itu adalah fitur ini nih, alat bantu buat masukin benang. Nah, itu buat saya tuh sangat ngebantu sekali karena jari-jari tangan saya ini cukup besar, jadi agak sulit kalau masukin benang secara manual nih. Jadi harus diliatin dari dekat gitu, itu susah. Nah, fitur ini tuh sangat membantu sekali. Nah, ini adalah salah satu pilihan saya kenapa akhirnya saya pilih tipe JA ini. Dan kenapa saya nggak pilih fitur JKB, tipe JKB 17, karena selisihnya dibanding dengan tipe ini tuh selisihnya kurang lebih $20 ya. Kalau ini 168, tipe JKB 17 itu harganya 188. Nah, yang ngebedain itu sebenarnya hanya ada di polanya. Kalau ini ada 14 pola plus 1 jahitan untuk lubang kancing. Untuk tipe JKB 17 itu dia feature-nya, pembedanya hanya di pola jahitan. Itu hanya ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 tambahan pola jahitan yang which is buat saya itu pola tersebut nggak kepake. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan secara value for money-nya, ini tuh lebih worth it buat saya. Karena itu 14 pola, terus plus ditambah ini, ditambah alat bantu buat masukin benang ke jarum tuh sangat
worth it. Akhirnya saya putuskan untuk ambil tipe JA 1400 ini. Buat yang penasaran, ini sih 3 pola jahit yang menurut saya menjadi pertimbangan saya kenapa saya pilih tipe jahit ini dibandingkan tipe JKB 17. Pertama, 3 pola jahit ini menurut saya itu nggak kepake. Nggak tahu deh kalau buat teman-teman yang lain. Kalau buat saya sih pribadi, saya nggak pakai 3 pola ini. Lalu dengan selisih harga $20, daripada $20 saya pakein buat beli 3 pola lah ya istilahnya yang nggak tahu dipakai atau enggak, mendingan sih $20 kurang lebih 250 ribuan ya selisihnya, mendingan saya beli alat bantu jahit yang lainnya, mulai dari kayak sepatu jahit kah, atau meja tambahan kah, atau gunting yang lebih baik. Buat saya sih itu lebih worth it dibanding $20 tapi hanya mendapatkan 3 pola jahit yang nggak kepake. Oke, selanjutnya kita bakal bahas kira-kira apa sih feature yang paling bikin ngebantu, karena waktu itu saya juga baru belajar jahit nih, jadi 14 pola jahitan itu udah nilai plus banget deh buat saya. Artinya itu udah cukup bisa ngebantu kegiatan jahit menjahit karena waktu itu masih belajar. Lalu juga udah ada lampu LED nih, lampu LED yang secara otomatis ketika kita nyalakan mesinnya, lampu LED ini langsung otomatis nyala, jadi nggak usah pencet-pencet tombol lagi. Lalu berikutnya ada featured bobin winder nih, jadi buat ngegulung bobin secara otomatis. Nah ini juga di JV juga ada sih, tapi ini ya sangat ngebantu banget sih buat yang baru belajar jahit dan bikin kita lebih hemat waktu ketika kita mau gulung benang untuk di bobin. Lalu tipe bobinnya ini pakai tipe bobin atas nih. Jadi bobin atas nih buat saya sih lebih superior dibanding tipe bobin oscillating yang di dalam. Kenapa sih bobin atas itu? Bobin atas itu kita lebih gampang, pertama masangnya tuh lebih gampang. Kedua, mesin jahit dengan bobin atas itu biasanya tutupnya agak transparan. Jadi kita bisa ngelihat kondisi benang yang ada di dalam itu udah habis atau belum. Jadi kita tahu kapan harus ganti, kapan harus tambah benang lagi, tanpa harus nunggu si benang tersebut habis. Lalu fitur berikutnya adalah dia untuk pemasangan sepatu jahit dia pakai tipe snap-on. Artinya setiap sepatu jahit yang untuk mesin portable yang diciptakan khusus untuk mesin portable, dia bisa dipakai ke segala jenis sepatu jahit yang didesain untuk mesin portable. Jadi kita bisa lebih berkreasi lebih banyak, bisa menggunakan banyak jenis sepatu. Itu juga salah satu kelebihan dari mesin jahit ini. Lalu yang standar lah ya, ini ada ada jahit mundur dengan tombol di depan ini. Jadi kalau untuk mengunci jahitan juga lebih mudah. Nah, kenapa sih tadi ya kita bahas kenapa saya rela ngeluarin $20 buat alat untuk masang benang jarum ini? Karena alat pasang benang jarum ini biasanya itu hanya ada di mesin jahit kelas menengah ya. Nah, sementara ini di tipe entry level, kalau dirupiahin di bawah 2 jutaan itu udah ada feature ini. Nah ini tuh sesuatu banget deh buat saya, akhirnya kenapa milih mesin jahit ini. Oke, kita kan tadi udah bahas nih segala kelebihannya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih bahas mengenai feature-nya, bisa cek video kita yang sebelumnya. Kita ada ngebahas tentang JV 1400. Nah itu udah kita ngebahas secara technical spec-nya. Jadi teman-teman kalau yang butuh gambaran kira-kira feature-nya apa, nonton dari video JV 1400 itu udah cukup bisa menggambarkan. Hanya yang tadi saya bilang ini bedanya di sini nih, di auto needle atau thread to needle-nya itu. Yang di JV 1400 itu nggak ada. Oke, kita bahas, tadi udah bahas kelebihannya nih. Sekarang kita bahas kekurangannya apa sih untuk tipe ini.
setelah dipikir-pikir dan dipakai beberapa kali ya, akhirnya saya baru sadar nih, kekurangannya buat saya itu untuk mesin jahit ini adalah space-nya. Area menjahitnya nih buat saya nih sempit. Jadi apalagi tangan saya cukup gede, jadi ketika menjahit itu terasa sempit banget. Akhirnya saya cari-cari, ketemulah sebuah solusi untuk menambah area kerja dari mesin jahit ini, yaitu saya beli ini. Tada! Nah, ini meja tambahan yang didesain khusus untuk mesin brother. Jadi saya beli ini, waktu itu beli kalau nggak salah di Amazon, itu harganya berapa ya? Kurang lebih $20 deh. $20. Jadi ini tuh ngebantu banget sih kalau buat saya. Jadi cara pakainya, ini kita buka dulu nih tempat penyimpanannya. Kita simpan dulu di belakang. Lalu kita pasang. Ini sudah plug and play dengan tipe ini, jadi langsung pakai. Nah, setelah pasang meja ini, jadilah sebuah mesin jahit yang menurut saya superior, yang artinya sangat ngebantu saya, mulai dari yang belajar menjahit ataupun ketika menjahit sesuatu yang lebih besar. Nah, ini tuh meja ini tuh ngebantu banget. Pertama, nambah luasnya udah pasti. Kedua, di sini juga udah udah ada ukuran di sini, udah ada meteran lah ya. Jadi buat kita lebih gampang untuk ngukur ini juga udah built-in. Jadi ini bawaan langsung. Jadi dengan harga tadi berapa? Harga $108 plus $20, itu saya udah dapat mesin jahit yang superior banget dan bisa dibilang lebih dari cukup untuk kalian yang masih pemula atau yang baru-baru mulai belajar jahit, atau kalian yang istilahnya lagi sekolah jahit, sekolah desain. Ini tuh dengan mesin jahit ini plus ekstra table-nya ini tuh udah luar biasa banget, lebih dari cukup deh. Kalian udah bisa mengerjakan banyak hal dengan gabungan kedua mesin jahit ini. Oke. Jadi apa ya? Ini sih cerita saya mengenai mesin jahit JA1400 ini. Jadi kalau saya boleh recap secara featured, ini tuh udah dengan 14 pola ya, dan 14 pola jahitan plus satu jahitan untuk lubang kancing dengan 4 angka. Lalu udah ada bobbin winder otomatis di atas di sini. Lalu udah pakai sistem bobbin atas, nggak pakai oscillating. Lalu kakinya nih ya, untuk sepatu jahitnya dia udah pakai sistem snap-on, jadi bisa gonta-ganti sepatu jahit lebih mudah. Lalu biasalah ya, jahit mundur juga dia udah ada. Secara kecepatan kekuatan sih ya, untuk merek Brother sih udah cukup bisa diandalkan lah ya untuk kalian yang mencari mesin jahit pertama. Oke, itu aja sih cerita saya mengenai mesin jahit ini. Buat kalian yang penasaran, kalau nggak salah sih saat ini masih belum ada sih di Indonesia, belum ada yang dijual. Jadi ini hanya cerita saya aja kenapa saya milih mesin jahit ini dan kenapa pilihannya jatuh ke mesin jahit ini. Oke, itu aja cerita tentang mesin jahit pertama saya. Jangan lupa kalau teman-teman ada cerita mengenai mesin jahit pertama teman-teman, boleh diceritain di komen. Nanti kalau kita ada waktu, kita Swing Journey akan carikan mesin jahit tersebut untuk kita review bareng-bareng. Itu aja dari Swing Journey untuk video kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman untuk like video ini, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.